Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda semuanya, bagaimana kabar bunda? Semoga bunda-bunda semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini requestan video dari Kak Alfa, bagaimana nih cara mengatur gaji mingguan dengan kondisi memiliki anak ya usia 1 hingga 2,5 tahun yang gak mau makan, yang tergantung dengan uang jajan. Merasa kebingungan dan merasa heran nih bagaimana cara mengaturnya. Oke, lanjut saja. Di sini ada requestan video dari Kak Alfa, di mana Kak Alfa di sini memiliki gaji suami senilai 600.000 per minggu, dan itu pun kalau full gaji ya. Karena full gajinya di sini itu tergantung dari cuaca yang ada hujan atau tidaknya. Jadi kalau hujan itu tuh gak bakalan dapet full 600.000 per minggu. Yang dia dapat itu hanya kisaran 400.000 per minggu saja. Jadi di sini untuk gaji suami Kak Alfa ada dua kondisi ya. Jadi kalau cuacanya bagus 600.000, kalau nggak bagus atau hujan itu tuh hanya dapat 400.000 per minggu. Kemudian di sini ada pengeluaran untuk cicilan senilai 610.000 per bulan. Kemudian ada untuk keuangan BPJS 105.000 per bulan. Kemudian ada listrik 30.000 per bulan. Dan di sini memiliki satu orang anak yang berumur 2,5 tahun yang dimana nggak mau makan menu dewasa. Dan di sini harus makan sun atau roti senilai 100.000 per bulannya, dan itu tuh sudah termasuk dengan uang jajan. Kalau makan nasi itu selalu muntah, dan di sini gak ada pampers. Untungnya gak ada pampers karena anak sudah bisa toilet training. Dan juga untuk sufor kadang-kadang juga beli yang dimana 15.000 per minggu. Dan juga untuk kebutuhan bensin suami ada 100.000 per minggu. PDAM gak ada karena di sini alhamdulillah langsung dari listrik. Dan juga untuk beras juga nggak ada pengeluaran karena dari orang tua, hasil panen dari orang tua, jadi dapat ya hasil panen di tiap bulannya dari orang tua. Kemudian butuh banget nih bagaimana tips untuk anak yang susah untuk makan nasi, karena tiap mau makan itu pasti akan muntah katanya gitu ya. Nah, di sini untuk sarannya yang pertama yaitu wajib nih untuk bunda Alfa atau Kak Alfa di sini wajib memisahkan anggaran dalam seminggu. Jadi untuk total pengeluaran semuanya silahkan ditotal dulu dalam sebulan, kemudian baru deh dipisah dalam per minggunya. Selanjutnya wajib punya cadangan dana. Jadi harus nih dianggarkan untuk tabungan pencadangan atau yang disebut dengan tabungan darurat. Dan kalau diperlukan memang wajib nih untuk menambah penghasilan kalau memang dari anggaran tersebut merasa kurang tercukupi. Nah, untuk tips anak yang gimana caranya agar makan, di sini tuh Umi mau kasih saran sedikit saja. Yang pertama, kenali dulu apa penyebab anak tidak mau makan nasi. Ataukah karena trauma, atau karena memang telat untuk kita ajari untuk makan nasi, atau memang karena anak yang belum mau gitu ya. Nah, trauma di sini karena kenapa? Biasanya itu karena paksaan. Nah, kalau memang terjadi trauma karena paksaan, boleh nih untuk dihentikan dulu paksaannya, boleh dihentikan untuk makan nasinya, gak apa-apa, gak masalah. Kita bisa mulai lagi dengan mengajarinya dengan secara lembut. Nah, untuk cara seperti ini bisa nih untuk dengan ajak anak perlahan dengan nasi 1 sendok makan. Jadi kita sajikan 1 sendok makan di piring dan biarkan anak untuk mengamati, dan ajak anak untuk memegang atau bermain, dan selanjutnya untuk mencicipi. Ulangi terus hingga trauma anak berkurang, dan juga anak bisa sedikit demi sedikit untuk memegang atau mencicipi. Siasati dengan membentuk nasi menjadi bentuk kesukaan anak. Bisa nih untuk sedikit-sedikit acting, untuk sedikit bermain gitu ya. Bisa nih kita bentuk nasi tersebut menjadi bulatan-bulatan atau menjadi bentuk yang disukai anak gitu ya. Jadi kita bisa nih untuk ajarkan anak mengenal nasi itu dalam bentuk boneka atau mainan kesukaannya. Bisa kita sambil main neng gitu. Hai adik, hai kakak, ini loh, ini boneka kesukaan kakak, kesukaan adik gitu ya. Jadi terserah bunda-bunda semua bagaimana dalam menyiasatinya. Usahakan selama latihan kondisi anak itu sudah siap untuk makan. Kalau bisa jangan beri snack atau sufor. Jadi kondisi kita mengenalkan anak nasi tersebut dalam kondisi lapar. Jadi kalau boleh jangan dikasih sufor sama snack-snack dulu ya. Jadi anak tuh kalau sudah lapar, kalau sudah ngelihat bentuk-bentuk nasi yang lucu-lucu dan menggemaskan, insya Allah anak tuh bakalan mau kok untuk sekedar mencicipi atau merasakan. Nah, di sini menurut Kak Alfa juga
ada sedikit trauma pada anak karena Kak Alfa di sini sedikit gregetan gitu ya. Jadi sedikit agak maksa ke anak untuk supaya bisa makan nasi. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke kebutuhannya dan bagaimana menganggar dalam gaji mingguan ini. Untuk kebutuhan dan kewajiban selama 1 bulan, Umi akan rincikan di sini. Ada cicilan 610.000, BPJS 105.000, listrik 30.000, Sun 40.000, Sufor 60.000, bensin 400.000, di mana total semuanya ada senilai 1.605.000. Kemudian untuk bulanan 100.000, untuk kebutuhan dapur dan pasar 100.000, dan pasarnya Umi anggarkan 75.000 kali 4 jadi 300.000. Jadi total semuanya 500.000. Jadi untuk kebutuhan dan pasar di sini, dapur dan pasar di sini bisa langsunglah disatuin jadi 100.000 per minggunya. Jadi selama gaji sebulan itu ada 600.000 kali 4 minggu senilai 2.400.000. Kalau lagi sepi nih 400.000 kali 4 minggu senilai 1.600.000. Nah di sini Umi akan ambil saja anggaran yang rata-rata saja ya, yang biasa aja, karena sepi kan alhamdulillah sekarang itu sedikit banget dan jarang banget hujan. Jadi insya Allah Kak Alfa bakalan murni dapat full gaji dari suami. Nah, total dari semuanya di sini setelah dikurangi dengan pengeluaran dan kewajiban dalam 1 bulan ada senilai 295.000. Nah, masih ada sisa 295.000. Kita langsung anggarkan untuk tabungan 135.000 dadakan 100.000 dan juga sedekah 60.000. Jadi masih ada sisa ya untuk Kak Alfa di sini. Nah, tabungan di sini untuk jaga-jaga ketika gaji tidak sesuai dengan biasanya bisa digunakan untuk tabungan ini, atau bisa untuk tabungan masa depan, terserah. Kemudian bagaimana cara memisahkannya? Nah, setelah Kak Alfa mendapatkan gaji suami senilai 600.000, langsung dipisah berdasarkan hasil dari pengeluaran selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu di sini Umi coba anggarkan ya. Dalam 1 bulan kita buat anggaran 4 minggu. Jadi 4 minggu di sini bisa nih ditentukan. Jadi untuk cara menyaturnya ya, cara mengatur dalam permingguan di sini kita lihat nih cicilan berapa, semuanya berapa. Kita langsung pisah saja menjadi 4 bagian atau menjadi 3 bagian, terserah. Di sini Umi coba anggarkan di tiap minggunya, yaitu untuk yang pertama ada cicilan 610.000 yang dimana mungkin akan dibayarkan di cicilan minggu ketiga. Jadi bisa nih untuk langsung dituliskan di minggu pertama ada cicilan senilai 200.000 rata-ratanya ya. Kemudian untuk apa? BPJS ada 50.000 yang dimana 55.000 di minggu kedua. Jadi untuk BPJS bisa dibayarkan di minggu kedua. Listrik di mana 10.000 dan 20.000 bisa dibayarkan di minggu kedua juga. Untuk kebutuhan Sun 400.000, jadi tiap minggunya tetap ya ada senilai 100.000. Kemudian untuk Sufor 60.000 yang dimana tiap minggunya membutuhkan 15.000. Dan juga ada bensin suami senilai 100.000 per minggunya. Dan untuk kebutuhan bulanannya sendiri di sini Umi anggarkan 15.000, kebutuhan minggu kedua 10.000, yang bulan ketiga 35.000, bulan keempat 40.000. Nah, kenapa beda-beda? Karena ini tuh melihat berapa anggaran yang dikeluarkan di tiap minggunya ya. Kalau untuk minggu pertama itu sudah banyak banget. Jadi kita harus menganggarkan bulanan dan juga untuk kebutuhan pasar dan dapur itu disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada di minggu tersebut. Jadi di sini itu sudah Umi alokasikan semuanya dengan terperinci dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan selama dalam 1 minggu. Dan untuk kebutuhan pasar dan dapur masing-masing 100.000. Dan di sini juga di minggu ketiga masih ada sisa 50.000 bisa dialokasikan untuk keuangan dadakan. Jadi untuk Kak Alfa memiliki keuangan untuk simpanan dadakan itu di minggu ketiganya. Dan kemudian untuk di minggu keempat ada sisa 245.000 langsung dipisahkan untuk keuangan sisa dadakan. Dan tadi uang dadakan itu kan 100.000, jadi masih sisa 50.000. Kita alokasikan 50.000 di minggu 4. Kemudian untuk tabungan 135.000, sedekah 60.000. Jadi untuk semuanya rata-rata di sini cicilan itu terdibayarkan pada minggu ketiga. Cicilan senilai 610.000 tersebut akan dibayarkan pada minggu ketiga. Kemudian untuk BPJS plus PLN akan dibayarkan pada minggu kedua. Jadi semuanya sudah terperinci ya. Dan dengan ini insya Allah Kak Alfa bisa nih memanajemen gaji suami lebih terperinci lagi. Nah,
Untuk poin-poin di sini silakan dialokasikan lagi sesuai dengan kondisi masing-masing. Sekian saja video dari Umi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.